kamu punya otak? Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak Kang Deddy Mulyadi, beliau sangat marah luar biasa. Bagaimana tidak marah? Pada waktu ada interaksi dengan rakyat, pada waktu interaksi dengan semua orang di kalangan orang-orang bawah, interaksi yang luar biasa, malah ada segelintir orang, sekelompok orang berteriak tentang Persikas. Bayangkan, dengan mata memerah, mata melotot, wajah yang kusam yang luar biasa. Inilah jiwa pemimpin. Ketika ada rakyat kecil yang disakiti, hatinya langsung tergugah, memberontak, jiwa yang menggelora, terus emosi. Di setiap pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, pasti seperti itu. Ungkapan orang-orang yang katanya saya itu berpendidikan tinggi, KDM itu siapa? Tapi bukti nyata, bukti kerja, dimanapun tempat kamu berada, itulah sejatinya orang tersebut. Sikapnya, wataknya, apapun, semua bisa dilihat dari kerja nyata. Banyak alasan-alasan orang ngomong, dia itu siapa, saya itu pintar, saya itu berpendidikan tinggi. Tapi dilihat cara kerjanya, bukti nyata kesehariannya, tidak ada. Tapi kita lihat KDM, Kang Deddy Mulyadi, ketika rakyat kecil yang disakiti, jiwa beliau langsung tergugah. Memang terkadang emosi itu tidak bisa dikontrol. Tapi kita lihat, ketika rakyat yang disakiti, jiwa kita yang bangkit, bukan emosi kita. Jangan salah paham. Kang Deddy Mulyadi marah seperti ini karena apa? Karena rakyat kecil yang disakiti, bukan dirinya sendiri. Ini penderitaan rakyat. Kita lihat di mana masalahnya. Ketika Kang Deddy Mulyadi marah, di situ kita lihat isinya. Apa sih, kenapa sih Kang Deddy sampai marah seperti itu? Matanya sampai melotot, matanya memerah, melotot. Bagaimana nggak marah? Rakyat, ingat, rakyat yang disakiti. Kalau mungkin rakyat besar, dia menengah ke atas, itu biasa. Tapi ini Kang Deddy marah. Jujur saya apresiasi ini. Saya marah kenapa? Saya mengapresiasi kenapa? Karena rakyat kecil yang disakiti. KDM luar biasa. Pemimpin yang berjiwa besar. Walaupun seperti itu, ini bukan forum Persikas, ini bukan forum sepak bola. Ini sambungan hati nurani antara seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ada seorang ibu yang mengeluh, tapi segelintir orang malah teriak Persikas. Siapa yang gak marah? Ini hubungan antara batinia, antara KDM seorang pemimpin Jawa Barat bersama rakyat kecil yang memang benar-benar harus dilayani, harus kita kasihi, harus kita bina. Contoh pemimpin yang luar biasa, inilah KDM. Sosok pemimpin berjiwa besar yang luar biasa. Cari dia, saya gak mau tahu, kata beliau. Dimanapun kamu sekolah, dimanapun kamu kuliah, mahasiswa, saya akan cari kamu.
KDM luar biasa. Saya setuju dan saya pun yakin ketika beliau sudah bertemu dengan orangnya. Apa isi KDM? Beliau menegur secara halus, secara hati ke hati, bukan ke bukan marah seperti ini. Saya yakin itu. Kita buktikan saja nanti ada videonya lagi. Saya cari kamu, walaupun kamu mahasiswa dimanapun. Lihat, ini kepentingan bersama pada waktu hubungan masyarakat dengan pemimpinnya. Apalagi ini rakyat kecil, seorang ibu berdiri sendiri disakiti sang suami, tapi beliau masih gagah, masih luar biasa, masih mau meneruskan pendidikannya untuk anak-anaknya. Sejumlah banyak, bukan 1, 2, kemungkinan 4 atau 5, tapi beliau berjuang sendiri. Bagaimana kita ataupun KDM tidak terhenyuh hatinya kalau ada seorang sosok ibu berjuang sendiri mengasuh anaknya sampai pendidikannya tuntas, minimal sekolah menengah atas. Kita bayangkan kalau seorang sosok ibu kita sendiri yang berjuang seperti itu. Bayangkan, pasti seorang jiwa pemimpin besar pasti bisa menunjukkannya. Kita lihat kenapa KDM sampai marah. Bukti nyata ada pada video. Terima, punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan bensikas. Ngaguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bensikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai, jangan so jago di sini kamu. Gak pikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini, di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari, saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, dibiarin. Nggak mikir kamu.
Dah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai Lihat ini forum apa? Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Dah duduk, jangan ini, dah. Ambil spanduknya. Saya pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Betul gak? Gitu loh ya. Tuh lihat. Ini saya lagi ngomong apa? Saya lagi ngomong bahwa jangan suka mengabaikan dan merendahkan orang. Dari sisi pribadi kelihatan bodoh. Dari sisi pribadi oleh suaminya disakitin. Tetapi karena jiwanya luas, keinginannya tinggi, dia mampu membiayai, mendidik anak-anaknya dalam keadaan sehat. Walaupun yang ini tidak ada kesempurnaan, tapi Allah memberikan jalan bagi hidupnya untuk tetap hidup dan hebat. Makanya lagu saya kalimatna berguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Naon jadi kekuatan indung? Keikhlasan. Kulantaran ikhlas geningan bisa ngurus budak tilu. Kulantaran ikhlas geningan si ibu teu ara. Kulantaran ikhlas budakna gening sakola. Nah, dia nya. Neng sakola terus. Timimiti isukan sakolana dibiayaan ku Pak Dedi. Ya. Ibu sehat, luar biasa. Nah. Iya sabar artosna. Iya artosna 16 juta 100.000 engke dijejekeun jadi 20 juta. Aya Ibu Lurah di dia supaya ngatur pendistribusianana. Bu Lurah mana? Bu Lurah Rik, jejegan Rik. Ya. Jejegan jadi 20 juta. Kemanfaatkeun artosnanya bili kanggo modal atanapi kanggo naon. Ibu Lurah nanya ini tip artosna engke dipangaturkeun pamili cana kabumi kieu bilih ical bilih ayeuna nyanda. Ya Bu, ibuna sehat. Sabar. Mudah-mudahan rezekina nambihan kabuka. Mudah-mudahan putrana sarole. Mudah-mudahan sehat. Yang rajin ulah gengsian. Ulah seueur gaya dipayunkeun, diajar prihatin ti ayeuna. Ya, aya kasep bager sing jagjag sing waluya rahayu. Jag, assalamualaikum warahmatullahi. Benar kan? Seorang KDM ketika menyanjung, menerima seorang ibu atau rakyat kecil siapapun, semua difikirkan. Katanya gubernur konten, tapi manfaatnya luar biasa. Hasil uang-uang tersebut didonasikan, dikasihkan kepada semua yang
berhak menerimanya. Luar biasa. Salut untuk Kang Deddy Mulyadi, pemimpin Jawa Barat yang kadang-kadang mungkin akan menjadikan seorang pemimpin atau presiden untuk rakyat Indonesia. Setelah lahirnya Gus Dur, setelah lahirnya Bapak Jokowi, setelah lahirnya juga Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan, luar biasa. Sekarang tumbuh jiwa-jiwa yang seperti itu, seperti Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi salut, terhenyuh hati Kang Deddy untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Inilah yang dicari semua kalangan-kalangan, dari warga, dari rakyat kecil, di mana ada pemimpin yang selalu memikirkan rakyat kecil, rakyat sebagian daripada Indonesia ini. Terima kasih.